Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi ya, ada haleluya. Saya mau tahu berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus lebih dari cukup dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, senang sekali rasanya kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Itu adalah hal yang sangat-sangat indah dalam setiap kehidupan kita, amin. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah saudara, kita sudah memuji, memuliakan, menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih judul Tenanglah Jiwaku. Boleh katakan sama-sama saudara sambil bilang sama diri sendiri, tenanglah jiwaku. Ya, it is well with my soul. Kalau saudara tahu, judul ini saya ambil dari judul lagunya Himne saudara ya, tahun 1800-an. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa saudara. Nah kita akan baca ayat pokok kita pagi hari ini. Ayat pokok kita, teks kita diambil dari Mazmur pasal 42 sampai Mazmur pasal 43. Kalau tidak keberatan kita mau kembali berdiri saudara untuk menghormati kebenaran firman Allah. Kita mau membaca firman Tuhan sebab kita tahu bersama firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Bisa dibantu karena ini kayaknya baterainya habis saudara ya. Mazmur 42. Saya baca yang warna putih, nanti saudara baca yang warna oranye saudara ya. Saya baca warna putih, saudara baca warna oranye, nanti kita baca bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang kepadamu? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Lanjut, di slide selanjutnya. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Pasal 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Selanjutnya, sudah habis. Silakan duduk saudara. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Nah saudara, tahun 2018 tim peneliti dari Portsmouth University mempublikasikan sebuah kondisi mental yang dinamakan givapitis. Ini ada sebuah anomali baru saudara ya. Di tahun 2012 tim peneliti dari universitas ini menemukan satu istilah baru namanya givapitis. Nah dari istilah ini kita tahu bersama istilah ini akar katanya dari kata give up. Give up itu artinya apa saudara? Give up itu artinya menyerah. Ya, dan ini kondisi ini berkaitan dengan kesehatan mental saudara. Ya, nama istilahnya adalah givapitis. Sebuah anomali, sebuah keadaan di mana seseorang itu menyerah. Ya, nah apakah givapitis ini? Di dalam nama secara medisnya itu psychogenic death, saudara. Apakah itu? Ya,
Givapitis adalah kondisi klinis yang menggambarkan keadaan mental seseorang yang menyerah dan akhirnya meninggal. Karena dia tidak punya hasrat untuk hidup lagi, akhirnya dia lemah dan lama-lama dia meninggal, saudara. Ya, kondisi ini dapat terjadi setelah seseorang mengalami trauma psikologis, saudara. Jadi kalau kita lihat istilah ini digunakan pada seseorang, ya, dan kondisi ini terjadi biasanya ketika seseorang mengalami kejadian traumatis dalam kehidupannya, saudara. Contoh, kematian orang terdekat atau kematian orang yang dia kasihi. Itu meninggalkan luka yang begitu dalam, mengguncang kehidupannya, saudara. Kehilangan pekerjaan, PHK, makanya tahun 2019, 2001 bahkan sampai sekarang banyak orang yang masih mengalami sakit, jiwanya itu sakit, saudara. Ya, mengalami penurunan kesehatan secara mental, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh atau sulit sembuh. Itu juga bisa menghancurkan mental seseorang, kondisi ekonomi, permasalahan keluarga, banyak, saudara. Ya, jadi semua hal itu membuat mental seseorang tertekan dan akhirnya orang itu menyerah terhadap hidupnya sendiri. Dia kehilangan hasrat untuk hidup, saudara. Jadi daya hidup sudah nggak ada. Dia sudah tidak lagi menemukan alasan untuk hidup, saudara. Dan kondisi melemahkan mentalnya berpengaruh kepada fisiknya. Dan penelitian ini dikatakan tidak lama pasti orang itu akan meninggal, saudara. Karena dia sudah menyerah dalam kehidupannya. Tekanannya terlalu berat. Ya. Nah, para peneliti ini merilis ada 5 ciri orang yang mengalami givapitis. Saudara dengarkan, saudara ya. Yang pertama ada social withdrawal. Apa itu? Seseorang menarik diri dari pergaulan, menunjukkan sikap acuh, tidak peduli, saudara, dan menjadi terisolasi. Dia mengundurkan dirinya dari gereja, dari persekutuan, dari apapun, saudara. Ya. Terus yang kedua ada apati. Ya. Seseorang mengalami depresi yang mendalam dan tidak lagi berusaha mempertahankan diri. Kemudian lanjut, saudara, ada yang namanya istilahnya abolia. Tahap apa ini? Seseorang mengalami penurunan motivasi, tidak mampu membuat keputusan dan tidak memiliki inisiatif. Kemudian selanjutnya ada psikis akinesia. Ya, apa itu? Seseorang mengalami penurunan motivasi yang lebih lanjut, lebih parah lagi, bahkan sampai di titik di mana dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan haus atau lapar dan tidak bisa mengontrol buang air, saudara. Ya. Dan yang paling terakhir, psychogenic death. Seseorang akhirnya mengalami disintegrasi, udah gak bisa diajak ngomong gak nyambung, saudara. Sudah tidak terkonek. Dan saya mau katakan, saudara, pagi hari ini, kondisi ini adalah kondisi yang sangat nyata, saudara. Kita menghadapi dengan yang namanya anomali ini, givapitis. Ini adalah masalah yang nyata yang kita hadapi, saudara. Makanya pagi hari ini saya mau katakan, saudara, sebagai orang Kristen, kita harus peka dengan orang-orang di sekitar kita. Ada amin, saudara? Sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan, yang percaya bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, kita harus buka mata kita lebar-lebar, melihat sekeliling kita, apakah ada orang-orang yang perlu kita tolong, atau at least, atau setidaknya bisa kita doakan, atau setidaknya bisa kita tanyai kabarnya, saudara. Saudara perhatikan 5 ciri tadi. Ciri yang pertama adalah orang itu mulai mengundurkan diri, mulai mengisolasi diri. Waktu belajar firman Tuhan ini, saya teringat ada teman saya juga yang mulai mengundurkan diri, saudara. Ya, saya ambil HP saya, kemudian saya tanya kabarnya. Karena saya tahu dia habis mengalami kejadian yang sangat traumatis dalam kehidupannya, dan dia sekarang lagi mundur. Kita harus buka mata kita lebar-lebar. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, saudara. Tapi ada orang-orang lain yang di antara kita perlu kita tolong. Atau paling tidak kita tanyai kabarnya. Amin, saudara. Pulang dari sini, saudara ingat seseorang, tanya kabarnya. Kenapa udah lama gak rayon? Kenapa udah lama gak ke gereja? Biasanya kamu rajin datang ibadah, sekarang kenapa? Siapa tahu dia sedang mengalami hal ini, saudara. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu sebelum keadaannya semakin parah, saudara. Ya. Dan keadaan seperti ini, saya mau katakan, saudara, tidak ada yang kebal dengan keadaan ini, termasuk orang Kristen. Berawal dari kejadian dalam hidupnya yang mungkin mengakibatkan traumatis buat jiwanya, saudara. Dia mulai terpukul dan mundur. Sampai pada akhirnya dia ada di titik di mana saya sudah menyerah. Saya sudah tidak sanggup hidup lagi. Saya sudah tidak peduli dengan kehidupan ini. Saya mau katakan, saudara, kalau kita kenal, kalau kita tahu ada orang dengan gejala-gejala yang seperti ini,
tanya kabarnya saudara. Mari kita belajar peduli. Amin saudara. Karena kekristenan itu bukan tentang individual saudara. Kekristenan itu berbicara tentang komunal, tentang komunitas. Kita tidak pernah, keselamatan tidak pernah ditujukan untuk kita nikmati sendirian. Kasih karunia Tuhan tidak pernah ditujukan untuk kita nikmati sendirian saudara. Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Ada amin sekali lagi saudara. Saya mau cerita sebuah kisah, tadi saya sudah ceritakan sedikit, ada satu lagu himne, saudara, saya nggak tahu saudara tahu atau enggak ya, himne ini tahun 1870-an, judulnya It Is Well With My Soul, diciptakan oleh orang Amerika kayaknya ya, Horatio Spafford. Saudara tahu kisah di balik lagu ini, It Is Well With My Soul itu artinya tenanglah jiwaku, ya. Saya ceritakan kisah latar belakang lagu ini. Lagu ini diciptakan oleh seorang pengacara Kristen. Ini dia pengacara, saudara. Ya, dia sangat kaya raya. Ya, tahu apa yang terjadi, saudara? Tahun 1870 dia kehilangan anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah, saudara. Tahun 1870. Tidak berhenti sampai di situ. 1871, ya. Ada kebakaran besar yang terjadi di Chicago, itu tertulis di dalam sejarah saudara ya. Ada kebakaran besar yang terjadi di Chicago dan itu membakar hampir seluruh aset yang dia punya. Dia hampir bangkrut saudara. 1870 kehilangan anak, 1871 dia kehilangan aset-asetnya. Dia mulai berpikir, kenapa hidupku seperti ini? Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Akhirnya dia dan istrinya dan keempat orang anaknya, dia punya anak 5, 1 laki-laki yang sudah meninggal dan keempat anak perempuan. Dia memutuskan untuk membawa istri dan anak-anak perempuannya berlibur ke Eropa, saudara. Tapi Horatio ini dia bilang, saya akan nyusul. Jadi istri dan anak-anaknya berangkat duluan ke Eropa. Karena harus ada urusan yang dia kerjakan. Tahu saudara apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, kapalnya terbakar. Dia kehilangan 4 orang anak perempuannya, saudara. Kalau kita renungkan kisah ini, wah, getir sekali hidupnya, pahit sekali. Dalam rentang waktu yang singkat, saudara, banyak sekali yang diambil di dalam hidupnya, saudara. Nah, dalam perjalanan untuk bertemu dengan istrinya, naik kapal waktu itu, saudara, dia melewati laut di mana itu adalah tempat kapal anak dan istrinya itu kecelakaan, ya. Dia merenungkan, saudara. Dia sedih sekali. Kok segala sesuatunya diambil begitu cepat. Dan sebagai tambahan informasi, dia adalah orang yang sangat tekun. Dia orang Kristen yang setia, saudara. Ya. Di tengah perjalanan menemui istrinya, dia di tengah kesedihannya, apa yang dia lakukan, saudara? Dia menciptakan lagu ini, ya. Di tengah kesedihannya, dia memilih untuk memuji Tuhan. Apa yang dia katakan, saudara? When peace like a river attended my way, when sorrows like a sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Bahasa Indonesianya, ketika kedamaian bagaikan sungai mengalir di jalanku, ketika kesedihan bergulung bagaikan gelombang laut, dia bilang seperti ini, apapun keadaanku, Tuhan sudah mengajariku untuk berkata, tenanglah jiwaku, semuanya baik-baik saja. Pagi hari ini saya mau katakan, saudara, tidak ada satupun dari antara kita yang kebal dengan yang namanya penderitaan. Tidak ada, saudara. Hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya mau bilang, saudara, kalau ada orang yang bilang, oh rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin perpuluhan, rajin persembahan, nanti pasti akan terhindar dari penderitaan. Mereka sedang berbohong, saudara. Tidak ada yang kebal dengan penderitaan. Horatio, dia adalah orang yang sangat setia. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang, ayo rajin perpuluhan, rajin persembahan, nanti kamu tidak akan terhindar dari penderitaan. Mereka sedang bohong, saudara. Jangan percaya. Ya, karena kita melihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, Paulus kurang setia apa sama Tuhan, saudara. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia katakan kami hampir mati kelaparan, kami kedinginan di tengah malam karena pemberitaan Injil. Ya. Jadi tidak ada yang kebal dengan yang namanya penderitaan, tapi kabar baiknya adalah kita selalu punya pengharapan dan kekuatan di dalam Kristus. Ada amin, saudara?
Bahkan di tengah penderitaan dan tekanan yang sedang kita alami. Nah sekarang dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang seperti ini? Givapitis itu tadi. Spiritual depression saudara namanya. Ya. Mazmur 42 sampai 43 menunjukkan bagaimana spiritual depression bisa terjadi dan bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita baca saudara, Mazmur 42 ayat 6, 12 dan Mazmur 43 ayat 5, nanti saudara baca lagi di rumah saudara ya. Di situ 3 kali pemazmur ini mengulang hal ini. Makanya ini Mazmur 42 sampai Mazmur 43 sebenarnya adalah satu kesatuan puisi saudara. Ada 3 stansa di sana ya. Dia bilang seperti ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kata tertekan di sini menggunakan kata despair dalam bahasa Inggris yang artinya adalah pemazmur sedang kehilangan harapan saudara. Pemazmur ini sedang mengalami yang namanya anxiety, kekhawatiran. Pemazmur sedang mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Dia seperti kehilangan pengharapan. Jiwanya tidak nyaman saudara. Dengan kata lain, ayat yang tadi kita baca adalah seorang pemazmur yang jiwanya sedang tidak baik-baik saja saudara. Tidak ada kedamaian. Tuhan terasa sangat jauh. Makanya pemazmur bilang, kenapa engkau melupakan aku Tuhan? Tuhan terasa sangat jauh. Berdoa terasa kering. Ya. Tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Dan kita bahkan melihat dia mau istirahat saja sulit saudara. Saudara pernah mengalami hal ini? Tuhan terasa jauh. Saya kehilangan damai sejahtera. Ya. Bahkan mau tidur aja susah saudara, setengah mati. Tapi perhatikan saudara. Di sini pemazmur tidak menerima kondisi ini begitu saja saudara. Ya. Dia tidak menerima kondisi ini begitu saja. Ya, dia mengakui bahwa dia merasakan tekanan yang luar biasa. Jiwanya hancur, jiwanya tertekan, jiwanya benar-benar remuk. Tapi di sini kita melihat dia bertarung dengan dirinya sendiri. Kenapa engkau gelisah? Dia bilang sama dirinya sendiri saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Aku mau bersyukur. Sama seperti Horasio tadi. Di tengah kesedihan dan kedukaannya. Dia memilih untuk menyembah Tuhan saudara. Ya. Jadi di sini kita lihat pemazmur seakan-akan berkata, hai jiwaku, dia bilang sama diri sendiri, hai jiwaku berharaplah pada Tuhan. Di sini kita melihat pemazmur menanyakan apa yang menyebabkan jiwanya mengalami tekanan seperti ini, saudara. Nah, kita akan melihat di sini apa yang biasanya menyebabkan jiwa kita menjadi sakit, tertekan atau depresi, saudara. Ada rasa hampa, ada rasa kosong di dalam jiwa kita. Mari kita lihat Mazmur 42 ayat 2 sampai 3 saudara. Di sini dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia mengalami kekeringan bukan karena kurang uang saudara. Dia mengalami sakit jiwanya, gundah gulana karena apa? Karena dia merindukan Allah. Jadi di sini kita melihat pemazmur sedang menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwanya mengalami kehausan yang sangat hebat. Kenapa saudara? Karena dia sedang jauh dari hadirat Allah sehingga apa? Jiwanya terasa begitu kering, ada kekosongan, ada kehampaan, ada luka yang luar biasa karena rindunya kepada Allahnya. Jiwanya begitu hampa karena dia sedang jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita perhatikan konteksnya, sepertinya saudara, ini adalah ketika bangsa Israel masuk ke dalam masa pembuangan saudara. Di mana mereka tidak bisa datang ke bait Allah dan menyembah Allah. Sehingga dia begitu merindukan Allah. Makanya tadi di ayatnya kita lihat, dia ingat waktu dulu. Kita semua bisa datang ke rumah Tuhan, memuji bersorak-sorai. Dia merindukan Allah saudara. Saya mau tanya saudara, ketika kita haus, ketika kita bilang, oh saya haus nih. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dalam tubuh kita? Tubuh kita sedang kehilangan sesuatu, makanya kita haus saudara. Betul saudara ya? Kita kehilangan apa? Kita kehilangan yang namanya cairan. Kita dehidrasi saudara. Itulah sebabnya kita merasa haus, tenggorokan kita kering dan kita ingin minum. Nah di sini saudara, pemazmur begitu haus akan Allah,
karena sedang jauh dari hadirat Tuhan, saudara. Intinya dia mengalami kekeringan jiwa karena dia tidak bisa datang beribadah kepada Allah. Nah, dari sini kita belajar apa, saudara? Salah satu faktor yang membuat jiwa kita mengalami kekosongan seringkali karena kita itu jauh dari Tuhan, saudara. Kalau saudara sekarang sedang bertanya-tanya, kenapa ya saya sudah melakukan ini itu tapi jiwa saya merasa kosong? Mungkin, coba tanyakan sama diri kita, evaluasi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akhir-akhir ini, saudara? Jangan-jangan kita sedang jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, saudara. Tapi kita yang menjauh dari hadirat Tuhan. Kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan mungkin. Ada sesuatu yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita. Beberapa orang kecewa dengan keadaan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia sudah berdoa, dia pingin ini, pingin itu, tapi tidak dijawab. Dia kecewa dengan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada orang yang kecewa dengan sesama orang Kristen, kepahitan, saudara. Kecewanya dengan sesama, tapi yang ditinggalkan Tuhan. Ada orang yang kecewa dengan gereja dan pendeta. Kecewanya dengan pendeta, tapi yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan mungkin bertanya, salah saya apa? Sehingga saya kamu tinggalkan. Kecewanya sama sesama tapi nyalahinnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berimanlah, berharaplah kepada saya. Dan ketika meninggalkan Tuhan, dia merasakan kekosongan yang luar biasa. Dan saudara tahu, terkadang Tuhan membiarkan kita ketika kita meninggalkan Dia. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa di luar Dia, kita hanya akan menemukan kekosongan dan kehampaan. Seringkali ketika kita memutuskan saya kecewa sama Tuhan, saya mau pergi aja dari Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk diam sejenak. Silakan, cari di luar sana. Apakah kamu menemukan kehidupan di luar sana? Dan akhirnya yang kita temukan hanya kekosongan dan kehampaan. Kita teringat kembali dulu waktu saya dekat sama Tuhan. Saya rindu kembali, saudara. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu, waktu dia kembali kepada Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa, saudara. Beberapa orang saya tahu ceritanya, dia sudah jauh dari Tuhan. Saya pengen ke gereja, dia bilang gitu. Kemudian dia pergi ke gereja, waktu ke gereja, dia baru duduk, saudara. Baru duduk, gak ngapa-ngapain, ibadahnya belum mulai, dia sudah nangis, saudara. Karena apa? Karena kerinduannya kepada Allah. Karena dia merasakan, ternyata di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Ternyata di luar Tuhan saya hanya menemukan kekosongan, kehampaan. Saya pikir dunia bisa memuaskan saya, tapi ternyata saya tidak pernah puas. Disitulah saya sadar, ternyata hanya Tuhan yang bisa memuaskan saya. Beberapa orang ada yang ketika baru baca Alkitab, baru baca satu ayat saja, dia sudah menitikkan air mata. Karena apa? Sudah lama saya tidak baca Alkitab. Kenapa ketika saya baca ini, saya dulu pernah baca ini, tapi kenapa sekarang begitu berbeda? Seperti seakan-akan Tuhan berbicara langsung kepada saya. Jadi mari kita renungkan, saudara. Apakah kita sedang mengalami kehausan, kekeringan, dan kehampaan yang luar biasa, saudara? Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, saudara. Mungkin kita sudah terlalu sibuk kerja, saudara. Sampai kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita sudah terlalu sibuk mengejar cita-cita kita. Kita berdoa sama Tuhan, tapi kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk membantu kita meraih cita-cita kita. Mungkin kita sekarang akhir-akhir ini sedang sibuk scrolling sosial media dari pagi sampai malam, saudara. Tidak heran kenapa kita mengalami kekeringan yang luar biasa. Karena kita diciptakan hanya untuk Tuhan, saudara. Jadi mari kita kembali, saudara. Ya, buka lagi Alkitab kita, berdoa lagi, saudara. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, penyebab dari rasa depresi yang dialami seseorang bisa jadi masalah fisik, saudara. Kita sudah pernah belajar bahwa penyebab sakitnya jiwa mungkin juga masalah fisik. Ada sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga dia ngerasa, kenapa ya seperti ini? Dia putus asa, saudara. Orang-orang yang seperti ini perlu dikuatkan, saudara. Ya, perlu kita temenin. Karena memang masalah fisik, penyakit yang tidak kunjung sembuh bisa menggoncangkan jiwa seseorang, saudara.
bisa membuatnya kehilangan harapan. Ya, saya tidak akan terlalu banyak di poin ini karena kita sudah tahu, kita sudah pernah belajar, saudara ya. Yang ketiga, ada masalah relasi, saudara. Mazmur 42 ayat 4, 10 dan Mazmur 43 ayat 1 sampai 2, di situ kita menemukan bagaimana pemazmur ini juga bergumul dengan orang-orang di sekitarnya yang mencemooh dia. Kita baca, saudara ya. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Diolok-olok, saudara. Katanya kamu bangsa yang disertai Tuhan, tapi kok sekarang ada di pembuangan. Katanya kamu orang Kristen disertai Tuhan, tapi kok hidupmu kayak gini. Di mana Allah kamu yang kamu sembah? Dia tertekan, saudara. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Mazmur 43 ayat 1 sampai 2. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Jadi dari sini, dari ayat ini kita tahu bahwa pemazmur jiwanya begitu tertekan karena apa? Karena musuh-musuhnya ada yang mengolok-olok dia, ada yang menindas dia, ada orang yang selalu menyulitkan dia. Saudara sedang mengalami ini, saudara? Ada yang mencurangi dia, menipu dia. Semua hal ini begitu menekan jiwanya sehingga dia mengalami yang namanya spiritual depression itu tadi, saudara. Jadi ternyata faktor relasi dengan sesama kita bisa juga menentukan kesehatan jiwa kita. Ketika kita memiliki orang-orang, ketika kita berada di dalam lingkungan yang tidak sehat, keluarga yang toksik. Ya, sekarang keluarga banyak yang toksik juga, saudara. Makanya kita harus banyak berdoa. Teman-teman yang tidak support, bully, ya kan? Hal itu bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Verbal abuse, kekerasan dalam rumah tangga, semua berkontribusi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Dan pagi hari ini saya mau katakan, saudara, kita harus stop membuli orang karena mungkin statusnya tidak sama dengan kita. Kita harus stop membuli orang karena dia berbeda, dia punya kebutuhan khusus. Stop, saudara. Bagi yang sudah berumah tangga, verbal abuse, kekerasan perkataan, melecehkan, tidak menghormati pasangan, kita harus bertobat, saudara. Ada amin, saudara? Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tahukah saudara bahwa anak-anak kita bukanlah milik kita, tapi mereka adalah milik Tuhan. Maka kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Stop bilang anaknya bego, gak berguna. Stop, saudara. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Kita harus bertobat, saudara ya. Nah, dari semua faktor ini, saudara, kekeringan spiritual, permasalahan fisik, permasalahan relasi, yang ingin saya katakan adalah jiwa kita tidak selalu dalam keadaan baik. Saudara pernah tahu di dalam sebuah ibadah, apa kabar saudara? Luar biasa, kurang kencang gitu. Padahal mungkin saudara lagi terpuruk, saudara ya. Luar biasa, kurang gini loh, luar biasa, saudara ya. Kan motivator biasanya kayak gitu, padahal mungkin kita sedang terburuk. Kita harus akui, saudara, seringkali jiwa kita pun tidak selalu dalam keadaan baik, saudara. Saya mau katakan orang Kristen pun bisa mengalami yang namanya depresi. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kita bisa mengalami hal itu. Dan saya mau katakan permasalahan jiwa itu adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak mudah untuk kita pahami, saudara. Dan saya sekali lagi mau katakan, kadang permasalahan depresi ini tidak ada hubungannya dengan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kenapa orang yang depresi sulit sekali mau cerita dengan sesama orang rohani? Karena orang yang merasa diri rohani bilang, kamu tuh kurang percaya makanya depresi. Jadi dia mau cerita tuh males, saudara. Karena saya pasti dijudging kurang percaya. Mari kita jadi gereja yang mau mendengarkan, saudara. Amin, saudara. Ya. Ini permasalahan yang sangat kompleks. Itulah sebabnya jangan cepat ambil kesimpulan bahwa orang yang depresi itu kurang percaya sama Tuhan. Bagi saudara yang pernah dibilang, kamu tuh kurang percaya sama Tuhan makanya depresi. Bilang sama orang yang mengatakan itu kepada saudara, coba baca Alkitabnya, lihat tokoh-tokoh Alkitab. Saudara perhatikan, Musa pernah berkata kepada Tuhan, bunuh aku saja Tuhan, aku gak sanggup menanggung beban ini. Musa loh, apakah kita mau bilang Musa kurang percaya sama Tuhan?
Kenapa Tuhan menanggungkan bangsa Israel yang suka mengeluh ini untuk aku pimpin? Akukah yang melahirkan mereka Tuhan? Musa protes sama Tuhan. Dia depresi sampai bilang bunuh aku aja udah gak kuat. Apakah kita mau bilang Musa kurang percaya sama Tuhan? Paulus pernah depresi saudara. Ketika Tuhan mengizinkan duri dalam dagingnya. Dia sampai berkali-kali berdoa kepada Tuhan, gak kuat Tuhan, angkat duri ini Tuhan. Paulus depresi saudara. Apakah kita mau bilang Paulus kurang percaya sama Tuhan? Ayub pernah bilang lebih baik kalau kayak gini saya gak usah dilahirin Tuhan. Untuk apa saya lahir kalau saya mengalami ini semua? Ayub depresi saudara. Apakah kita mau bilang Ayub adalah orang yang kurang saleh sedangkan Alkitab bilang dia orang paling saleh saudara. Elia waktu dikejar sama Isabel, dia begitu ketakutan bersembunyi, dia bilang dia ingin mati. Nabi yang membunuh ratusan Nabi Baal ketakutan, depresi dan dia bilang dia ingin mati saudara. Apakah kita mau bilang Elia kurang percaya sama Tuhan? Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang percaya sama Tuhan saudara? Saya mau katakan di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, banyak hal yang bisa terjadi yang mengguncang iman kita. Kita bahkan lihat tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sama saudara. Orang-orang yang disebut pahlawan-pahlawan iman ini mengalami hal yang kita alami. Mereka manusia biasa saudara. Orang Kristen bisa mengalami depresi, tapi saya mau katakan kabar baiknya adalah kita tidak sendirian di dalam tekanan yang kita alami dan hadapi. Amin saudara. Mazmur 42-43 ini memberikan kita harapan bahwa kita tidak harus menyerah dengan kondisi yang kita alami sekarang saudara. Ada harapan saudara dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang sedang mengalami hal ini saya mau katakan ada harapan. Boleh katakan kanan kirinya saudara, belajar peduli, bilang ada harapan di dalam Tuhan. Saudara lihat yang mungkin matanya pandangannya kosong, pulang doain saudara. Bilang ada harapan di dalam Tuhan. Gereja itu bukan individu loh saudara, saya datang saya gak kenal pokoknya saya pulang, enggak. Coba sekali-sekali pulang saudara lihat, tanya ada yang bisa saya doakan? Karena yang namanya gereja itu sifatnya komunal bukan individualis saudara, amin saudara ya. Mazmur mengajarkan kita bahwa sekalipun kita mengalami tekanan, dia bilang jangan mau terus ada di kondisi yang seperti itu. Nah kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami hal ini saudara. Kalau kita perhatikan, di sini kita melihat bahwa pemazmur berjuang untuk jiwanya saudara. Dia tidak menyerah. Dia mengakui apa yang dia alami tapi dia tidak menyerah saudara. Dia menolak untuk berada di dalam kondisi itu. Ya, dia merasakan tekanan yang hebat dan tekanan ini begitu nyata saudara. Tapi pemazmur memutuskan untuk tidak mau terus terpuruk dalam keadaan itu. Itulah sebabnya 3 kali tadi kita baca, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, sampai 3 kali saudara. Nah di sini kita melihat apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Mazmur 42 ayat 10. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku saudara? Mungkin kalau di zaman sekarang orang yang bilang kayak gini bakal dibilang, kamu kurang iman kamu itu. Kok bisa-bisanya meragukan Tuhan? Bilang sama dia saudara, pemazmur aja bilang ini saudara. Dia merasa Tuhan itu meninggalkan dia saudara. Di sini pemazmur tuh merasa Tuhan meninggalkan dia. Pernah mengalami ini saudara? Doa tuh kering, kayaknya gak dijawab Tuhan. Tuhan kemana ya? Kok kayaknya Tuhan menyembunyikan wajahnya? Mazmur kita banyak, bahkan mungkin setengah dari Mazmur kita membaca hal itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dari aku Tuhan? Mengapa engkau melupakan aku? Dia tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia, tapi dia merasa itu. Perasaan itu begitu nyata saudara. Pernahkah saudara mengalami hal ini saudara? Kita mengalami seakan Tuhan itu begitu jauh. Ketika kita mengalami hal ini, saya mau katakan saudara, adalah normal kalau kita mempertanyakan itu kepada Tuhan, itu gak dosa saudara. Jujur apa adanya mengenai perasaan kita, itu tidak dosa saudara. Bahkan Tuhan menghendaki hubungan yang demikian, yang jujur apa adanya. Waktu saudara tidak baik-baik saja, katakan apa adanya tidak baik-baik saja. Yang WL jangan maksa orang yang gak semangat untuk semangat saudara ya. Semangat kurang, semangat, ayo semangat, kurang. Ya kalau dia lagi gak semangat mau diapain saudara.
Jujurlah apa adanya tentang apa yang kita rasakan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saya mau katakan, Ayub dia jujur sama Tuhan tentang apa yang dia rasakan. Dia protes bahkan sama Tuhan. Dan di pasal akhir kita melihat Ayublah yang dipandang benar. Kamu tuh teman-temannya Ayub justru salah. Kamu mengatakan hal yang salah tentang aku, yang benar tuh Ayub. Karena Ayub memperlihatkan kepada kita hubungan yang otentik kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau datang berdoa, saudara sampaikan keluh kesah saudara. Kenapa sih Tuhan gini? Kenapa Tuhan gitu? Boleh saudara, silakan. Itu tanda hubungan kita dengan Tuhan itu jujur apa adanya. Tidak kita buat-buat. Oh Allahku yang... Silakan datang apa adanya saudara. Jujur kepada Tuhan tentang apa yang kita rasa. Habakuk dia komplain kepada Tuhan. Komplain saudara. Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Kenapa seakan-akan keadilan itu hilang Tuhan? Saya menuntut penjelasan dari Tuhan. Kalau di zaman sekarang, kamu kok nuntut-nuntut Tuhan ya? Tapi Habakuk dia jujur sama Tuhan. Musa protes kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan suruh aku mimpin bangsa yang suka mengeluh ini Tuhan? Itu adalah hubungan yang jujur kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan saudara, jujur mengatakan apa yang kita rasakan kepada Tuhan adalah langkah awal kesembuhan. Amin saudara. Jadi kekristenan itu beda dengan words of faith movement. Kekristenan itu nggak bilang, oh saya tolak ini, saya sembuh, saya nggak sakit. Padahal kita lagi sakit, saya nggak sakit. Itu kan word of faith saudara ya, itu ajaran sesat. Tapi kekristenan bilang, jujur saja apa yang kita rasa. Jujur saja saudara. Karena itu adalah langkah awal dari kesembuhan. Termasuk cerita kepada orang yang kita percaya. Jangan cerita kepada ember yang bolongnya di banyak tempat saudara ya. Tahu maksudnya ya? Mulutnya itu ada banyak gitu loh saudara di seluruh tubuh. Nah itu kita mendatangkan celaka untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, berlarilah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ketika kita mengalami tekanan, kita cenderung untuk menghindar dari Tuhan dan juga sesama, betul? Ketika kita sedang ada dalam masalah, kita sedang ada dalam tekanan, kita biasanya bilang gini sama diri kita, nanti kalau saya sudah baikan, saya ke gereja lagi. Nanti kalau saya sudah baikan, masalah saya sudah selesai, saya ikut rayon lagi. Saudara tahu, kalau kita nunggu masalah kita selesai, nunggu Tuhan Yesus datang yang kedua, baru selesai semuanya. Masa kita baru mau ke rayon lagi, kita ke rayon orang-orang udah ke surga semua ya kan. Karena kan nunggu masalahnya selesai, masalah selesai itu nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua baru selesai semua saudara. Tapi saudara perhatikan, iblis seringkali pakai di situ. Ketika kita berpikir, saya mau menyendiri dulu. Disitulah iblis menghancurkan kita. Saudara pernah nonton film National Geographic? Ketika ada sekerumunan rusa, kemudian ada rusa yang terluka dan dia tertinggal sendirian di belakang. Apa yang terjadi? Kita lihat harimau itu mulai ngincang. Saya mau katakan saudara, justru ketika kita mengalami masalah depresi, datang ke gereja saudara. Amin. Datang ke rayon. Datang ke ketua rayon ya, haleluya ketua rayon. Wah saya ditambahin tugas baru ini kayaknya gitu. Datang saudara, jangan menghindar. Karena ketika kita menghindar, lari dari Tuhan dan persekutuan, kita jadi sasaran empuknya iblis saudara. Kita dibombardi dengan pikiran-pikiran, udah kamu gak layak lagi hidup, kamu mati aja. Tapi waktu kita datang ke gereja, datang ke persekutuan, kita menerima firman yang akan menguatkan kita. Amin saudara. Jadi larilah kepada Tuhan. Kemarin di mini seminar kita ditanya ya, biasanya kalau stres kita melakukan apa? Ada yang jawab dengerin lagu dangdut saudara. Wah, saya nggak tahu lagu dangdut. Saya nggak tahu lagu dangdut apakah itu saudara. Ya, mungkin kopi dangdut atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya mau bertanya sama orang yang dengerin lagu dangdut ini saudara. Setelah mendengar lagu dangdut, kira-kira masalahnya balik lagi nggak saudara? Balik lagi saudara. Apakah kita mau terus-menerus dengerin lagu dangdut saudara sepanjang perjalanan kita? Tidak mungkin saudara. Ya, dengerin lagu dangdut, apalagi ada banyak saudara ya. Nah biasanya itu sifatnya hanya sementara. Itu seperti pil penghilang rasa sakit sementara. Setelah itu balik lagi. Karena akarnya tidak pernah kita selesaikan saudara. Jadi saya mau katakan ketika kita mengalami tekanan yang begitu hebat, sebetulnya itu adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk berlari kepada Tuhan. Ada amin saudara?
Jangan lari dari Tuhan, karena yang bisa menyelesaikan semuanya, memberikan kita kedamaian, kesejahteraan itu cuma Tuhan. Jangan justru lari dari Tuhan, sang sumber kedamaian itu, saudara. Kita lagi dibohongin iblis ketika kita, udah kamu menyendiri dulu, baru nanti kamu ke gereja. Salah. Salah satu fungsi gereja adalah seperti rumah sakit yang membalut luka orang-orang, saudara. Itu. Waktu kita sakit, kita datang ke gereja, saudara. Ya. Kalau kita lihat Mazmur 42 ayat 8, ini seperti undangan dari Tuhan. Jadi tahu nggak saudara, ketika kita mengalami masalah tekanan yang begitu hebat, di saat yang sama, itu sebenarnya adalah undangan bagi kita untuk menikmati Tuhan, saudara. Ya, salah satu buku komentarnya bilang begini, setiap masalah dalam hidup kita adalah sebuah undangan kepada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Justru seringkali di dalam tekanan dan permasalahan, Tuhan itu jadi terlihat begitu indah, saudara. Betul, saudara ya? Kalau kita lagi baik-baik aja, apakah kita bisa melihat Tuhan itu indah? Kita cenderung ngerasa kita tidak butuh Tuhan. Karena kita baik-baik saja. Tapi waktu kita mengalami tekanan dan masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan kasih karunia-Nya jadi terasa begitu manis. Mazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Bukan pelajarilah, bukan saudara. Kecaplah, artinya kita harus merasakan Tuhan. Tujuan dari kita belajar firman Tuhan kan merasakan Tuhan, bukan tahu tentang Tuhan, saudara. Ya, jadi setiap masalah dalam hidup kita adalah sebuah undangan untuk hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Setiap kali kita mengalami masalah, tekanan, penderitaan yang begitu hebat, di saat yang sama datang juga kesempatan untuk bisa semakin intim dengan Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan jadi jauh terasa lebih manis. Bisakah kita merasa dikuatkan kalau kita tidak pernah lemah, saudara? Gak bisa. Bisakah kita merasa ditolong oleh Tuhan kalau kita tidak pernah berada dalam masalah? Gak bisa, saudara. Ya. Jadi saya mau katakan pagi hari ini, saudara, ketika kita sedang memiliki beban berat, menyembahlah, puji Tuhan. Ada amin, saudara? Ketika kita sedang mengalami beban berat, buka Alkitabmu dan baca firman Tuhan. Amin, saudara? Baca sampai firman Tuhan terasa begitu manis, saudara. Ketika kita mengalami tekanan dan masalah, datang ke gereja, saudara. Datang ke doa malam, datang ke ibadah rayon, saudara. Jangan menghindar. Ada begitu banyak orang yang lari ke narkoba, free sex, foya-foya. Karena mereka menerima saran dari temannya yang bilang, waktu kamu lagi dalam masalah, lakukan apa yang kamu suka. Itu adalah saran terburuk yang bisa kita berikan pada orang lain, saudara. Jadi kalau punya teman yang bilang lakukan apa aja yang kamu suka, hati-hati, saudara. Ya. Ada orang yang lari ke hal-hal yang seperti itu. Saya mau katakan, tidak ada satu hal pun dari hal-hal itu, narkoba lah, apa dan lain sebagainya, yang bisa memberikan kita kelegaan. Gak ada, saudara. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan yang terakhir, saudara? Mari kita baca Mazmur 42 ayat yang tadi ya, 6, 12, 43 ayat 5. Dia katakan apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kita melihat pemazmur tidak hanya bertanya kepada dirinya sendiri tentang keadaannya. Kenapa sih saya seperti ini? Dia tuh seperti sedang jujur dengan perasaannya, saudara. Tapi kita melihat 3 kali juga pemazmur memerintahkan dirinya sendiri untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia jujur mengakui apa yang dia rasakan. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia berlari mengejar Tuhan. Ya, saya terima keadaan saya terluka, saya sakit, saya hancur, saya depresi. Tapi kemudian saya tidak hanya berhenti sampai di situ. Saya berlari mengejar Tuhan. Saya memerintahkan diri saya untuk percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sang pemazmur berkhotbah kepada dirinya sendiri, saudara. Benar, tekanan ini begitu nyata sampai jiwanya begitu tertekan, tapi pemazmur di sini menolak untuk tetap dalam kondisi yang seperti itu. Dia akhirnya berkata kepada jiwanya, "Hei jiwaku, kamu memang sedang terluka dan sakit, tapi saya mau katakan, berharaplah kepada Tuhan. Hei jiwaku, saya tahu ini bukanlah kondisi yang mudah untuk dihadapi,
Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan saya lebih mendengarkan apa kata firman Tuhan daripada apa kata diri saya sendiri. Dan saya mau katakan saudara, jika ada satu hal yang sangat penting yang harus mampu kita lakukan dalam hidup ini, hal itu adalah kemampuan untuk berkhotbah kepada diri kita sendiri. Itu yang akan menentukan kekuatan kita. Jangan tergantung sama khotbahnya pendeta, saudara. Milikilah kemampuan untuk berkhotbah kepada diri sendiri. Martin Lloyd, ya teolog Inggris, pernah katakan gini. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebagian besar ketidakbahagiaan Anda dalam hidup adalah karena Anda mendengarkan diri Anda sendiri berbicara kepada diri Anda sendiri? Seringkali kita terpuruk tuh karena kita bilang gini, iya kamu itu memang gak layak. Kamu itu memang pantas menerima semua ini, kamu itu memang payah. Dia bilang gini saudara, khotbah terpenting yang pernah Anda dengar adalah apa yang Anda khotbahkan kepada diri Anda sendiri. Ya, itulah sebabnya merenungkan firman Tuhan adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Apa itu merenungkan firman Tuhan? Tim Keller bilang gini, perenungan adalah memikirkan kebenaran di dalam dan memikirkan kebenaran keluar sampai gagasan tersebut menjadi besar dan manis, mengharukan dan mempengaruhi sampai realitas Allah dirasakan dalam hati. Apa artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan adalah bukan hanya membaca dan mengetahui. Merenungkan firman Tuhan adalah seperti apa yang Mazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, bukan, tapi rasakanlah bahwa Tuhan itu baik, saudara. Apa maksudnya? Bacalah firman Tuhan, khotbahkan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Sampai firman Tuhan ini berbicara jauh lebih keras daripada kebohongan iblis yang kita dengar, saudara. Apa maksudnya? Ketika kita saya kasih contoh, ketika kita merasakan ditinggalkan Tuhan dalam penderitaan, khotbahkan Roma 8:35 ayat 37 ini dalam kehidupan kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada, saudara. Ketika kita dituduh siang malam bahwa kita itu tidak layak dikasihi, katakan ayat ini kepada diri kita sendiri. Khotbahkan ayat ini kepada diri kita sendiri. Ketika kita merasa tidak dikasihi, baca Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia sudah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Siapa bilang kita tidak layak dikasihi? Yang membuat kita terpuruk karena seringkali kita lebih dengar omongannya iblis daripada omongan firman. Makanya seberapa banyak firman Tuhan yang kita ingat, itu akan menentukan kekuatan kita, saudara. Ketika kita merasa tertuduh, khotbahkan hal ini. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Khotbahkan ayat ini sampai ayat ini terasa begitu manis. Berbicara jauh lebih keras, saudara. Yang mau saya katakan adalah dalam iman Kristen kita tidak menyangkal penderitaan, saudara. Kita bukan gerakan Word of Faith Movement, bukan, saudara. Dalam kekristenan kita merangkul penderitaan dan membenturkannya dengan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan berbicara jauh lebih keras, jauh lebih indah, jauh lebih manis daripada penderitaan dan tekanan yang sedang kita alami. Itulah sebabnya saya mau katakan saudara, kebiasaan merenungkan firman Tuhan akan menjadi hal yang cukup menentukan kesehatan jiwa kita. Semakin banyak kita merasakan firman Tuhan, dikunyah, dirasain rasanya, itu akan semakin baik untuk kesehatan jiwa kita. Sebagai penutup saudara, ada sebuah ayat yang begitu indah saudara. Ibrani 4 ayat 14-16. Mungkin hari ini kita sedang merasa begitu tertekan. Seakan-akan tidak ada yang mengerti penderitaan kita. Coba kita baca ayat ini saudara, sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai imam besar agung yang sudah naik ke surga, yaitu Yesus anak Allah. Marilah kita terus berpegang teguh pada pengakuan kita. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kita memiliki imam besar yang telah dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita tetapi tidak berdosa. Katakan dengan keras. Karena itu dengan keyakinan marilah kita datang menghampiri tahta anugerah. Supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah dan menolong kita ketika kita bisa dengan berani datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena kita benar,
tapi karena Yesus sudah membuka jalannya bagi kita. Sehingga doa kita bisa didengar Tuhan, saudara. Dan doa kita didengar bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus sekarang dikenakan kepada kita. Sehingga Allah mau mendengar doa kita. Saudara, salah satu konsep dewa-dewanya Yunani, itu salah satu sifat yang dimiliki oleh dewa Yunani. Dewa Yunani itu gak punya perasaan, saudara. Dia apatis. Jadi waktu saudara nangis, kalau ada orang nangis kepada Dewa Yunani gak ngerti, kamu lagi ngapain? Apa itu? Itu air apa itu tumpah dari matamu? Mereka gak ngerti, karena mereka tidak bisa merasakan. Paulus sedang membandingkan Tuhan kita dengan dewa-dewa Baal yang tidak hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bisa merasakan penderitaan kita. Dan merasakan di sini dikatakan apa? Bahasa Inggrisnya dikatakan to suffer along. Artinya Tuhan bukan hanya merasakan penderitaan kita, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita yang bersama dengan kita, saudara.